Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Astiani Nurlandari dari tingkat 1A Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manusia. Yang pertama dibahas yaitu mengenai pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu 1. Tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis dan kerabatnya ditemukan di Solo atau Homo soloensis. Yang keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir, menggunakan otak dan nalarnya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Terdapat beberapa teori belajar manusia, yaitu yang pertama, teori psikoanalisis yang menyebutkan manusia sebagai homo valens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, teori behaviorisme yang menyebutkan manusia sebagai homo mechanicus atau manusia mesin. Yang ketiga, teori kognitif yang menyebutkan manusia sebagai homo sapiens atau manusia berpikir. Dan yang terakhir, teori humanisme yang menyebutkan manusia sebagai homo ludens atau manusia yang bermain. Selanjutnya, mengenai eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit, dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemawujudan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya, namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan atau wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Agar manusia bisa menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepadanya kebenaran dalam segala ciptaannya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaannya. Manusia bisa menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah.
Seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci, Al-Qawl, maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta, Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 39. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Alam semesta, segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Penjelasan mengenai hubungan manusia dan alam semesta. Yang pertama, manusia dan alam semesta dalam hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di dalam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia? Yang kedua, manusia dan alam semesta dalam hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran. Maka, alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menetapkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Selanjutnya, mengenai istilah manusia dalam Al-Quran. Berdasarkan penyebutan nama, ada 5 kata yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni yang pertama, dari aspek historis penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam, yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Basyar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kima, dan biologisnya, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu, yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4. Yang keempat, dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan yang terakhir, dari aspek posisinya disebut abdun atau hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya, yang terdapat dalam Quran Surat Saba ayat 9. Selanjutnya, berdasarkan aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam Al-Quran. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat lain yang menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja rohoba dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dari komponen-komponen. Terdapat dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 7 dan 8.
Selanjutnya, berdasarkan komponen biologis, manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Berdasarkan Quran Surat Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari, yang pertama, tu'urab, yaitu tanah gemuk. Berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Yang kedua, tin, yaitu tanah lempung. Berdasarkan Quran Surat As-Sajadah ayat 27. Yang ketiga, ti'inul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat, berdasarkan Quran Surat As-Saffat ayat 11. Yang keempat, salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakhor, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Yang kelima, salsalun min hamayin masnun, atau lempung dari lumpur yang dicetak, berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Yang keenam, sulsulatun mintin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Yang terakhir, air, yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan, berdasarkan Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Yang keempat, berdasarkan reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyyin yumma, atau setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain, dalam Quran Surat Abasa ayat 19, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari ke-6. Setelah pembuahan mengikutinya dan secara otomatis sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung atau al-alaq. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-38, sesuatu yang bergantung atau al-alaq terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio, itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Selanjutnya, berdasarkan ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Pernyataan tersebut terdapat dalam Quran Surat Shad ayat 71-72 dan Quran Surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Pernyataan tersebut terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat, mesti sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah SWT. Pernyataan tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 93 dan Al-Imran ayat 185. Yang terakhir, berdasarkan kolbu dan nafsu. Al-qalb berasal dari kata qalaba yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Musa Asy'ari menyebutkan arti kolbu dengan dua pengertian. Yang pertama, segumpal daging atau pengertian secara fisik. Yang kedua, pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi, akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada kolbu. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikannya, manusia menggunakan akalnya sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Disinilah letak peran agama.
Nafsu dibagi dua kelompok, yaitu yang pertama godab, yang mempunyai dua macam, yaitu lawamah, yang memiliki kecenderungan loba dan tamak, serakah dan suka makan banyak dan enak. Pengaruh yang ditimbulkan adalah kikir, tidak jujur, malas, dan mengejar kenikmatan. Yang kedua, amarah. Pada manusia, nafsu ini memiliki kecenderungan untuk berkelahi, meniru, membantu, berteman. Pada seseorang, nafsu ini memiliki kecenderungan murka, keras kepala, suka mencela, suka melawan, dan suka berkelahi, memelihara diri. Kelompok nafsu yang kedua yaitu syahwat, yang dibagi menjadi dua, yaitu sufiyah, memiliki kecenderungan insting ibu bapak, kesukaan diri, berketuhanan, pengaruh yang ditimbulkan, sombong, gemar menyelidiki, mengomel, hidup mewah, dan tawakal. Yang kedua, mutmainnah, memiliki kecenderungan berkemanusiaan, kebijakan atau etika, kesusilaan atau moral, kecintaan, keadilan, dan keindahan atau estetika. Pengaruh yang ditimbulkan, budi luhur, jiwa yang suci, tata susila, sabar, pengorbanan ridho, dan lain-lain. Pembahasan terakhir yaitu mengenai karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia adalah yang pertama, aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk." Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Yang ketiga, aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjuknya manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Quran surat Al-Insan ayat 3. Dan yang terakhir, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi mengenai manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.